Mengutip Reuters 21 Februari 2026, OpenAI menargetkan total belanja komputasi sekitar 600 miliar dolar Amerika hingga 2030. Strategi ini menjadi langkah besar untuk memperkuat kapasitas infrastruktur kecerdasan buatan dan mendukung rencana penawaran saham perdana. Pemirsa, OpenAI menargetkan belanja komputasi hingga 600 miliar dolar Amerika sampai 2030 untuk memperluas infrastruktur AI. Langkah agresif ini digadang menjadi fondasi menuju IPO dengan potensi valuasi hingga 1 triliun dolar meski margin tertekan oleh lonjakan biaya operasional. Mengutip Reuters 21 Februari 2026, OpenAI menargetkan total belanja komputasi sekitar 600 miliar dolar Amerika hingga 2030. Strategi ini menjadi langkah besar untuk memperkuat kapasitas infrastruktur kecerdasan buatan dan mendukung rencana penawaran saham perdana. Sumber menyebut pendapatan OpenAI pada 2025 mencapai 13 miliar dolar Amerika, melampaui proyeksi 10 miliar dolar. Sementara belanja perusahaan tercatat 8 miliar dolar, lebih rendah dari target 9 miliar dolar. Ekspansi terjadi di tengah rencana investasi Nvidia hampir 30 miliar dolar ke OpenAI. Investasi ini bagian dari putaran pendanaan baru yang menargetkan lebih dari 100 miliar dolar dan berpotensi mengangkat valuasi mendekati 830 miliar dolar. Perusahaan yang dipimpin Sam Altman yang didukung Microsoft ini diproyeksikan meraup pendapatan kumulatif lebih dari 280 miliar dolar hingga 2030. Pendapatan tersebut disebut akan terbagi hampir seimbang antara segmen konsumen dan enterprise. Altman sebelumnya menyatakan komitmen untuk menggelontorkan hingga 1,4 triliun dolar guna membangun kapasitas komputasi 30 gigawatt. Kapasitas ini setara kebutuhan listrik sekitar 25 juta rumah di Amerika Serikat untuk mendukung model AI generasi terbaru. Di balik pertumbuhan pendapatan, biaya operasional untuk menjalankan model AI meningkat tajam sepanjang 2025. Margin laba kotor disesuaikan turun menjadi 33% dari 40% pada 2024. Meski demikian, ekspansi infrastruktur dinilai memperkuat posisi OpenAI dalam persaingan AI global. Bagi sumber Adex Channel. Raksasa teknologi Google resmi menjalin kemitraan strategis dengan Sea Limited untuk mengembangkan alat kecerdasan buatan pada platform Shopee dan Garena. Kolaborasi ini difokuskan pada pembangunan prototipe agent AI yang mampu membantu pengguna berbelanja secara otomatis serta meningkatkan produktivitas pengembangan game. Google dan Sea Limited mengumumkan kerjasama besar dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk produk e-commerce dan game di Asia Tenggara. Di bawah kemitraan ini, kedua perusahaan akan mengeksplorasi pembangunan prototipe agent AI yang dirancang untuk menjalankan tugas kompleks di platform Shopee. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi perusahaan teknologi global untuk memonetisasi model AMI di luar sekedar fungsi tanya jawab konvensional. Selain pada sektor e-commerce, unit bisnis game milik Sea Limited yakni Garena juga akan memanfaatkan solusi AI dari Google. Teknologi ini diharapkan mampu mentransformasi produktivitas pengembangan game secara signifikan melalui otomatisasi alur kerja. Kemitraan ini sekaligus memperkuat kolaborasi jangka panjang kedua pihak setelah sebelumnya Shopee dan YouTube menjalin kerjasama strategis di pasar Asia Tenggara pada 2024. Langkah strategis Sea Limited ini diambil di tengah persaingan ketat dengan Alibaba yang juga baru saja merilis model AI terbaru untuk platform Lazada. Sebagai pemain dominan dengan pangsa pasar 52% pada 2024, Shopee berupaya mempertahankan posisinya melalui inovasi berbelanja berbasis agent AI. Melalui dukungan infrastruktur dari Google, Sea Limited optimis dapat menghadirkan pengalaman digital yang lebih profesional bagi jutaan pengguna di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Samsung Electronics memulai program beta Bixby versi terbaru dengan peningkatan kemampuan AI. Asisten digital ini kini mampu memberikan jawaban real-time dari internet, mengontrol perangkat dengan bahasa sehari-hari, serta analisis pengaturan secara otomatis sebagai bagian dari penguatan ekosistem Samsung. Samsung resmi memulai program beta untuk versi terbaru Bixby. Melalui pembaruan ini, Bixby diklaim bukan hanya sekedar asisten digital, tapi juga agen cerdas yang terintegrasi di ekosistem Samsung. Chief Operating Officer Mobile Experience Samsung, Won Jun Choi, menyatakan Bixby didesain ulang agar mampu berinteraksi secara lebih natural dan memberikan kontrol perangkat yang lebih intuitif. Pembaruan ini menjadi bagian dari komitmen Samsung memperluas manfaat teknologi AI di seluruh lini ponselnya. Dengan versi terbaru,
pengguna dapat memberikan perintah sederhana tanpa perlu membuka menu pengaturan secara manual. Bixby akan mencari menu yang sesuai dan mengaktifkan fitur yang diminta secara otomatis meski menggunakan bahasa sehari-hari. Bixby juga dapat menganalisis pengaturan yang sedang aktif dan menyarankan perbaikan jika terjadi perilaku perangkat yang tidak diinginkan. Fitur ini diharapkan membuat pengalaman pengguna lebih efisien dan responsif. Dalam program beta, Bixby mampu mencari jawaban terkini dari internet dan menampilkan langsung di layar. Pengguna tidak perlu lagi membuka browser untuk mendapatkan informasi terbaru. Bixby versi terbaru sudah dapat diakses melalui program Beta One UI 8.5 di beberapa negara diantaranya Jerman, India, Korea, Polandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, Sony Interactive Entertainment akan menutup Blue Point Games pada Maret 2026. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya biaya pengembangan game, perlambatan industri global, serta penyesuaian strategi bisnis PlayStation Studios. Sony Interactive Entertainment dikabarkan akan menutup Blue Point Games pada Maret 2026. Kabar ini pertama kali dikonfirmasi kepada Bloomberg pada 19 Februari 2026. Blue Point dikenal sebagai studio di balik remake Demon's Souls dan Shadow of the Colossus. Sony sendiri resmi mengakuisisi studio tersebut pada September 2021. CEO Studio Business Group C. Helmans-Hulst dalam email internal menyebut keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi industri yang semakin menantang. Ia menyoroti meningkatnya biaya pengembangan, perlambatan pertumbuhan, perubahan perilaku pemain, serta tekanan ekonomi global. Dalam pernyataannya yang dikutip Gematsu, Hulst menegaskan keputusan ini tidak dibuat dengan mudah. Ia menyebut Blue Point sebagai tim berbakat yang telah menghadirkan pengalaman luar biasa bagi komunitas PlayStation. Meski menutup studio tersebut, Xi menyatakan akan mencari peluang bagi sebagian karyawan untuk bergabung dengan jaringan studio global PlayStation. PlayStation Studios juga disebut tetap memiliki peta jalan yang kuat untuk tahun fiskal 2026 dengan sejumlah proyek baru yang akan diumumkan dalam beberapa bulan ke depan. Berbagai sumber IDXNO. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,4% secara tahunan di sepanjang kuartal 4 2025. Realisasi tersebut melambat jika dibandingkan kuartal 3 2025 serta kuartal 4 2024. Amerika Serikat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4% secara tahunan di kuartal 4 2025. Realisasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal 4 2025 juga melambat jika dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto di kuartal 3 2025 yang sebesar 4,4%. Perlambatan juga terjadi jika dibandingkan dengan kuartal 4 2024 yang mencatatkan pertumbuhan 2,4% year on year. Perlambatan pertumbuhan ini terutama terjadi karena penutupan pemerintahan atau shutdown, serta perlambatan permintaan konsumen. Kedua faktor tersebut telah membebani aktivitas ekonomi nasional pada 3 bulan terakhir di 2025. Adapun belanja konsumen yang menjadi mesin utama perekonomian Amerika Serikat tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal 4 2025 menjadi 2,4% secara tahunan dan merupakan pertumbuhan terlemah sejak awal 2025. Rilis data tersebut menggarisbawahi kesenjangan yang semakin besar di berbagai kelompok pendapatan. Dengan rumah tangga berpenghasilan rendah semakin terbebani oleh meningkatnya utang, pasar tenaga kerja yang mendingin, serta dampak kumulatif dari inflasi tinggi selama beberapa tahun. Berbagai sumber ada Channel.